Kita semua tahu, selain daging, sapi juga memiliki susu, yang merupakan komoditas yang tidak kalah populer. Pertanyaannya, siapa yang menemukan susu sapi? Siapa yang iseng ketika melihat sapi betina yang sedang menyusui dan penasaran bagaimana rasa susu sapi tersebut? Kalau dipikir-pikir, minum susu hewan memang agak buat yang jijian. Tapi manusia telah mengkonsumsi susu hewan selama ribuan tahun. Dan bukan hanya dari susu sapi, tetapi juga dari domba, kambing, dan hewan lainnya, seperti kuda liar yang dulunya sempat populer. Susu kuda liar? Susu kuda liar? Iya. Bahkan susu kecoa pun sedang diteliti untuk diambil manfaatnya. Tapi kapan tepatnya manusia mulai mengkonsumsi susu dari hewan lain? Dan mengapa? Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Archaeological and Anthropological Journal pada September tahun 2019, manusia mungkin telah mengkonsumsi susu selama sekitar 6.000 tahun. Para ilmuwan mendapat informasi ini setelah menganalisis plak dari gigi kerangka petani Neolitik di wilayah Inggris dan menemukan jejak protein yang disebut beta-lactoglobulin yang juga terkandung dalam susu sapi, domba, dan kambing. Meskipun tidak menjawab siapa orang pertama yang minum susu, tapi teori yang sudah pasti yaitu susu adalah sumber nutrisi yang sangat baik. Tapi orang pertama yang minum susu mungkin sedikit menderita. Kenapa? Karena orang Neolitik yang hidup antara tahun 4000 dan 2400 sebelum Masehi belum memiliki mutasi genetik yang memungkinkan tubuh manusia mencerna susu. Dan mutasi ini terpicu akibat dari kegiatan minum susu. Jadi secara teknis, minum susu telah mempengaruhi evolusi manusia. Mungkin kamu pernah mendengar ada enzim yang disebut lactase atau laktase yang membantu kita mencerna gula susu, yaitu laktos atau laktosa. Enzim ini adalah sesuatu yang kita butuhkan saat kita masih bayi, tetapi jumlahnya akan semakin sedikit seiring bertambahnya usia dan lepasnya ketergantungan manusia akan air susu ibunya. Hilangnya kemampuan untuk mencerna laktosa disebut intoleransi laktosa atau lactose intolerant. Tetapi kebanyakan manusia telah memiliki mutasi genetik tersebut. Lawan dari intoleransi laktosa disebut persistensi laktase. Ini memungkinkan manusia mencerna susu hingga mereka dewasa. Beberapa ilmuwan menduga bahwa sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, masih sangat sedikit manusia yang mengalami mutasi genetik ini. Tetapi ketika praktik pertanian awal mulai menyebar, terutama di Eropa, ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa persistensi laktase menjadi lebih umum. Saat ini, 90% penduduk Eropa Utara diperkirakan memiliki persistensi laktase. Jadi, aman dikatakan bahwa manusia pertama yang menemukan dan meminum susu hewan ternak adalah petani Neolitik dari Eropa. Untuk manfaat dari susu, sudah ada pembahasan lebih lanjut di video sebelumnya, karena akan terlalu panjang jika saya kembali membahas tentang susu sapi. Sebaliknya, mari kita bahas produk lain dari sapi yang melambung namanya dalam dunia kuliner akhir-akhir ini. Daging sapi. Khususnya daging dari sapi Wagyu. Wagyu adalah jenis sapi potong Jepang yang berasal dari sapi asli Asia. Nama Wagyu mengacu pada semua sapi potong Jepang, di mana Wa berarti Jepang dan Gyu berarti sapi. Wagyu awalnya adalah sapi ternak yang digunakan dalam pertanian dan dipilih karena ketahanan fisiknya. Ada 4 breed sapi Jepang yang dianggap Wagyu, yaitu Kuroge Washu, Mukaku Washu, Akage Washu, dan Nihon Tankaku Washu. Produksi daging sapi Wagyu di Jepang sangat diatur, dan pengujian breed atau keturunan adalah wajib. Hanya keturunan dengan genetik terbaiklah yang disimpan dan dikembangbiakan. Dan menyadari nilai produk unik ini, pemerintah Jepang melarang ekspor sapi Wagyu hidup dan menyatakannya sebagai harta hidup nasional. Satu ekor sapi Wagyu berharga sekitar 30.000 US dollar atau lebih dari 430 juta rupiah. Wah, murah banget. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Sapi Wagyu dipelihara dalam kondisi tanpa stres, di dalam kandang yang bersih dan tidak terlalu sempit, dengan sirkulasi udara yang baik dan diberi makanan yang sehat. Bahkan di beberapa peternakan,
Sapi Wagyu akan diajak jalan-jalan dan dipijit sambil diberikan minum sake atau bir setelah jalan-jalan. Perlakuan istimewa ini adalah untuk menjauhkan sapi dari stres, sehingga menjamin kualitas daging Wagyu yang spesial. Daging Wagyu berbeda dari jenis daging sapi lainnya. Daging Wagyu sangat khas karena tekstur marmernya, atau yang dikenal dengan istilah marbling. Marbling mengacu pada lapisan lemak intramuskular yang terlihat. Ini adalah lemak yang terdapat di lapisan otot. Karena genetika sapi Wagyu yang unik, dagingnya mengandung persentase asam lemak yang lebih tinggi daripada daging sapi biasa, sehingga memberikan skor marbling atau tekstur marmer yang sangat menyebar. Semakin tinggi skor marbling, maka semakin lezat, semakin empuk, dan semakin juicy dagingnya. Sapi Wagyu memiliki kadar marmer tertinggi di antara semua daging sapi di dunia. Tapi tunggu, jangan takut dengan kata lemak, karena nutrisi modern membuktikan bahwa kadar lemak yang tepat justru sangat bermanfaat dan penting untuk diet sehat. Dan di Palembang, lemak berarti enak. Lemak nian. Daging sapi Wagyu mengandung persentase asam lemak omega 3 dan omega 6 yang lebih tinggi, serta mengandung lebih banyak lemak tak jenuh daripada daging sapi lainnya. Lemak lunak ini memiliki titik leleh yang rendah, menciptakan tekstur daging Wagyu yang indah, serta mempertahankan sebagian besar rasa. Dengan kata lain, daging sapi Wagyu meleleh di mulut. Lemak nian.